lihat di sini makna Al-Fatihah. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan, menetapkan ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan. Gak ada nih ulama. Tidak ada ulama Islam yang tafsirkan seperti ini. Saya jamin itu. Semua tafsir saya sudah baca, tidak ada satupun umat Islam, tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan ayat tersebut menetapkan dua Tuhan. Ini penghinaan ini teman-teman. Ya, ini cocok logi ini. Ya. Itu kata ilah itu dapat dari mana itu? Kan goblok banget ini. Nah ini, jadi dua itu Tuhan. Allah itu dari kata Allah itu, bukan dari kata ilah itu. Ilah dan Rob diambil dari sini nih, karena mereka kan bagi terjemahan. Nah kan koplak kan? Betul. Nah itu jadi lillah di situ teman-teman. Alhamdulillah itu dibaca lillahi karena kemasukan huruf jar. Lam litamlik namanya. Dibaca Robbi tipis ini sebagai badal dari lafadz Allah. Jadi lafadz Allah ini kalau dalam susunan bahasa Arab, dalam susunan i'rabnya disebut mubdal minhu. Makanya dia dibaca Robbi juga, dibaca kasrah, majrur namanya dalam bahasa Arab. Jadi bukan penetapan dua Tuhan. Ini sudah lancang ini. Saya nggak terima nih agama saya diginiin. Nggak terima saya. Itu terus ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tercerahkan buat teman-teman Kristen. Yang surah Anas itu. Kenapa? Itu juga Anas itu juga dikatakan itu bukan, Yesus itu Tuhan manusia. Ini, ini cocok logi semua ini. Masya Allah. Ini ngeri loh. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menunjukkan kepada surat An-Nas ayat 1, berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, itu dia. Rabbin Nas itu, Rabbun Nas bukan Tuhan manusia, Rabbun Nas. Aduh, ini aku ajarin bahasa Arab deh, teman-teman nih, kuliah gratis itu ya. Itu menunjukkan tanda kepemilikan itu. Di Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Surat An-Nas ya. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya, pantas Torosoki pernah bawa ini. Torosoki itu pernah debat sama saya bawa ini dia. Surah Anas itu bahwa Tuhan manusia, artinya Tuhan yang jadi manusia itu. Nah, ini teman-teman ya, coba lihat ya, kita komparasi ya. Kita bongkar aja nih, ini STT koplak ini, tidak punya ilmu, sembarang aja mereka nih. Mana tadi? STT anjing. Soal Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Ya. Di tafsirnya apa? Ayat ini menunjukkan kepada surat 114 ya, An-Nas ayat 1 sampai 2. Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Enggak begini terjemahannya teman-teman. Enggak begini. Terjemahannya benarnya gimana? Kita baca dulu ya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, siapakah yang dimaksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada Isa Al-Masih. Kurang ajar nggak ini? Kan? Anjing dasar. Allah dinistakan, Al-Quran dinistakan. Inilah tujuan mereka teriak-teriak toleransi supaya bebas menista. Nah, saya sudah lapor ke salah satu kawan saya yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran. Kata beliau bisa dilaporkan kalau ada mereka nyinggung Al-Quran. Ini bisa masuk ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 2 ya. Kita lihat. Benarkah begini terjemahannya, berlindung kepada Tuhan manusia? Tuhan manusia maksudnya Tuhan sebagai manusia. Kita lihat. Ya, nih. Mereka senanya teriak-teriak toleransi. Isinya penistaan supaya mereka bebas menista. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul ini kata kerja perintah, artinya katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Rabbin nas. Ini susunan dalam bahasa Arab namanya mudhafun ilaihi. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihnya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhannya manusia. Ya. Jadi Nabi diperintahkan untuk berlindung, memohon perlindungan kepada siapa? Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di ayat berikutnya, Malikin Nas, penguasanya manusia, yang menguasai manusia. Siapa dia? Dialah Ilahin Nas. Dialah Tuhannya manusia, bukan Tuhan manusia sebagaimana diterjemahkan di sini.
Tuhan manusia. Bukan. Tuhannya manusia, maksudnya Allah. Sama seperti gini, contoh kalimatnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Rumahnya Dio. Artinya rumah itu milik Dio. Sama di sini. Ketika diterjemahkan, kita terjemahkan Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Artinya apa? Manusia ini dimiliki oleh Rabb. Rabb ini pemilik manusia. Dialah yang menguasai manusia. Begitu terjemahan yang benar. Mereka ini nggak ngerti bahasa Arab, ya, nggak mengerti bahasa Arab, langsung saja ambil dari terjemahan, ditafsirkan sendiri. Terus dikatakan Al-Masih. Wah, ini parah ini. Dalam surat Maryam disebutkan, surat Maryam ayat 30, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia mengatakan, Allah berfirman tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Bukan jadi Tuhan, bos. Ini parah ini. Ini teman-teman ya, sebelum kita serahkan ke Bang Zuma, nanti melanjutkan insya Allah. Ini masih banyak nih materi-materinya. Ini belum kita kupas semua ini. Ini baru 3 yang saya sudah baca. Itu penghujatan semua isinya. Nah, menunjukkan kepada kita apa yang mereka ucapkan di sini. Ini sekedar mengetahui. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ini adalah bohong, kamuflase, pembohongan publik. Isinya bukan sekedar mengetahui, tapi isinya menghujat dan menghina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ini sumber, ini biang kerok, ini bahaya ini. Kalau nggak segera ditangani, ini bahaya nih. Begitu yang dapat saya sampaikan sebelum diblokir lagi nih akunku. Kita persilahkan kepada kandaku yang terhormat Bang Zuma. Silahkan kandaku. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, 1 menit aja sebelum Bang Zuma melanjutkan. Ini khusus untuk oten-oten di bawah. Tolong panggil si Dos masih jabat. Aku tunggu, kusediakan kursi 1 ya. Jangan kalian di bawah. Panggil si Dos masih jabat. Ditunggu di Rumbang Farub. Panggil. Lanjut Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi semalam juga kita sudah bahas ini. Kita sudah serukan kemudian pada pemerintah, khususnya kepada Menteri Pendidikan ya. Dan kita ada rencana melalui divisi hukum kemudian untuk mengambil tindakan. Saya hanya ingin menjelaskan secara garis besar untuk diketahui khalayak banyak, bahwasanya apa yang dilakukan sekolah tinggi sebagai lembaga resmi pendidikan ini itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontan, bukan. Tapi itu memang adalah amanat di dalam Bible. Kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Di situ memang ada yang harus mereka contoh, yaitu metode profasis. Metode semangat yang palsu, alasan yang dicari-cari. Kemudian dengan maksud mengelabui atau maksud membohongi atau cakupannya maksud penipuan. Jadi memang dalam agama ini ada maksud palsu mengelabui, itu semangat palsu yang dibikin-bikin atau alasan yang dicari-cari untuk kemudian mengajarkan ajaran mereka. Akan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Ya, maksudnya di sini baik dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara penipuan, alasan yang dicari-cari
atau maksud yang palsu, menampakkan yang tidak yang sebenarnya, ataupun dengan maksud yang jujur, tentang hal itu aku Paulus bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ini penekanan dalam Bible. Jadi terkait dengan memberitakan kekristenan itu bisa dengan maksud palsu, mengelabui semangat yang berapi-api tentang Yesus. Kebenarannya bisa disampaikan dengan dusta atau mengelabui. Ini yang dimaksud dengan propasis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada sekolah tinggi yang kayak begini, ya kita umat Islam ini jangan heran, apalagi yang belajar apologet, yang sering kemudian mengkaji Bible. Nah ini, jadi hal seperti ini itu adalah bukan dibuat tiba-tiba saja, tidak. Memang itu sudah dari sananya. Bagaimanapun caranya kemudian mereka harus meloloskan amanat agung. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya mereka berani kemudian melakukan apapun dengan maksud mengelabui atau apapun caranya. Mereka harus menyampaikan amanat agung, Indonesia harus dikristenkan. Nah ini yang terjadi teman-teman sekalian. Makanya semalam saya menghimbau kepada pemerintah, kalau ada sekolah tinggi Islam atau universitas yang bernuansa Islam juga melakukan penistaan seperti ini, maka saya minta untuk ditutup. Ya. Tapi tidak akan pernah kita temukan, karena umat Islam itu senantiasa lurus. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat. Sebagai rahmat dia harus memperlihatkan apa adanya. Bukti rahmat itu harus diperlihatkan. Bukan dengan cara mengelabui seperti ini. Jadi ini bukan oknum lagi teman-teman. Ini bukan oknum. Ini sudah lembaga. Jadi dari oknumnya kita diserang, adanya misionaris-misionaris. Kemudian dari lembaga pendidikan mereka kita sudah diserang. Kemudian dari pencetak Bible mereka kita sudah diserang. Kurang apa lagi coba? Tinggal umat Islam ininya. Bagaimana mensikapi, bagaimana menyikapi penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh agama Kristen. Saya katakan bukan oknum lagi, agama Kristen. Apakah disikapi dengan cara yang elok, cara damai, atau disikapi dengan cara arogan? Tinggal umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang memegang teguh isi daripada Al-Quranul Karim, mengedepankan musyawarah. Nah, tetapi jangan oleh karena umat Islam itu cinta damai, umat Islam itu toleransinya sangat luar biasa, sampai kalian ini seenak perut, seenak jidat menghina dan menistakan. Kenapa ini muncul kemudian? Implementasi kandungan Bible kalian praktekkan di lapangan. Kenapa? Karena kalian melihat umat Islam di Indonesia benar-benar cinta damai, benar-benar mengayomi minoritas, benar-benar tidak peduli dengan gerakan pemurtadan, benar-benar tidak peduli dengan adanya gerakan kalian, gerakan kristenisasi. Maka kalian melonjak, kalian semena-mena, kalian seenaknya kemudian hal yang sangat fundamental dalam agama Islam, Allah, Tuhannya kalian nistakan sedemikian rupa. Untungnya umat Islam ini adalah umat Islam yang terpimpin, umat Islam yang mendengarkan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
untungnya umat Islam ini adalah umat yang terpimpin untuk mendengarkan komando pemerintah. Tapi bukan berarti Anda seenak-enaknya. Jangankan Anda yang diratakan dengan bumi, penjajah yang lengkap senjata aja diusir ketika umat Islam itu sudah bersatu. Dan salah satu elemen kekuatan yang ditakuti oleh bangsa asing di Nusantara ini itu adalah umat Islam. Salah satu elemen yang paling disegani, yang paling ditakutkan dan menghantui bak laksana malaikat maut untuk asing, sehingga mereka tidak melakukan tindakan semena-mena lagi terhadap Indonesia ini, dan sudah teruji dan susah untuk mereka ukur, adalah ketika adanya komando jihad. Maka kekuatan yang muncul di Islam itu bukan kekuatan bumi lagi, tapi kekuatan langit. Jadi ini menghitung, Anda harus menghitung. Untung saja umat Islam itu adalah umat yang terpimpin, umat yang tidak acak kadut, bukan yang arogan. Untung saja. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Mau sampai kapan? Kita dirikan Apologet Islam Indonesia, kalian gaungkan, tutup, bubarkan. Padahal jauh sebelumnya kami nih yang belajar di Apologet, belajar Kristologi, sudah mengetahui dalil-dalil seperti ini. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Banyak data-data yang minta untuk diteladani. Kepada orang Yahudi, saya ngaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, ngaku Yunani supaya saya banyak memenangkan orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat supaya saya memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam, kalian ngapain? Kalian ngapain kepada umat Islam? Berdasarkan 1 Korintus 9 tadi, kalian ngapain? Kepada umat Islam, kami berpura-pura menyembah kepada Allah meskipun kami tidak percaya kepada Allah. Nah, inilah kalian. Oleh karena itu, sekali lagi yang melalui komat ini, melalui forum ini, kita minta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Karena ini bukan seruan manusia orang per orang lagi. Ini lembaga Kristen. Saya ulang, ini lembaga Kristen, lembaga pendidikan, menanamkan penistaan dan penghinaan secara terstruktur, terencana kepada agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas penduduk negara ini. Berani mereka melakukan itu. Makanya sering saya kemukakan, kalau mereka sudah mayoritas, masihkah kemudian anak-anak kita bisa berjalan dengan aman ke masjid, ke surau-surau, ke musallah, ke TPA-TPA untuk kemudian belajar Al-Quran? Masihkah? Masihkah kemudian anak-anak gadis kita bisa dengan nyaman menggunakan hijab? Masihkah? Masihkah kemudian masjid-masjid bisa mengumandangkan azan? Masihkah? Ini pertanyaan yang sudah nyata jawabannya kalau mereka mayoritas. Ini kenyataan yang meskipun kemudian masih bersifat sesuatu yang belum nyata, tapi kita sudah bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Masihkah kemudian lagi bete dilarang di negara ini dinikahkan?
Masihkah kemudian makanan-makanan yang diharamkan itu dijual secara sembunyi-sembunyi? Kalau mereka sudah mayoritas, saya khawatir itu tidak akan pernah kita temukan lagi ketenangan kemudian untuk beribadah, berjalan ke masjid. Sudah kita tidak bisa temukan lagi keindahan pada bulan suci Ramadan. Kalau mereka mayoritas, kenapa ini cerminannya sekarang kita sudah lihat? Kita sudah lihat di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah kita ini sekarang. Coba oknum-oknumnya, lembaga pendidikannya, pencetak bukunya, semuanya menyerang Islam. Lalu Islam apa yang Islam lakukan terhadap mereka yang minoritas? Tak ada selain kasih sayang, mengayomi, melindungi. Tak ada. Bahkan kita sediakan apologet Islam Indonesia sebagai wadah untuk mengukur kebenaran agama kita masing-masing, bukan untuk ribut, hanya untuk sekedar mempertontonkan kemudian tolak ukur kebenaran agama kita. Masih teringat gaungan saya di Jakarta waktu itu. Saya mengajak seluruh pendeta untuk tampil ke depan untuk kita berdiskusi mana jalan keselamatan yang benar itu. Tapi sampai hari ini tak ada yang bisa menjawab. Apologet Islam Indonesia dibentuk bukan untuk menistakan, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menjadi payung hukum agar debat diskusi itu bisa kita laksanakan, agar kita pertontonkan ke masyarakat Indonesia pada khususnya mana agama yang betul. Karena kami tahu bahwa di belakang ketenangan yang ada hari ini itu ada rencana-rencana yang ingin kemudian menggulungkan mayoritas Islam. Kita sudah dihina bukan? Allah sembahan kita sudah dinistakan bukan? Nabi kita sudah dihina, direndahkan bukan? Iya kan? Udah nampak bukan? Penghinaan-penghinaan itu udah nyata bukan? Bukan dari oknum mereka bukan, tapi dari lembaga. Ini artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Kita masih mau diam? Masih mau tutup api? Masih mau bubarkan api gitu? Masih mau mendengarkan mereka mulut-mulut munafik yang teriak toleransi? Lapor sana, lapor sini. Masih mau mendengarkan dia? Hanya bermodalkan musik, bermodalkan joget-joget. Kemudian api mau dibubarkan. Orang yang menyuarakan kebenaran, orang yang mengajak untuk berdebat, berdiskusi, untuk mempertontonkan kemudian mana yang betul, Islam atau Kristen, malah disuruh untuk ditangkap, dipenjarakan. Sementara di belakang kita gerakan mereka berani, masif, terencana, terstruktur untuk kemudian mendangkalkan akidah Islam. Kira-kira apa tujuannya mereka membuat kurikulum Islamologi kayak begitu? Apa tujuannya? Untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Untuk supaya kita senantiasa saling rangkulan dengan orang-orang di luar Islam, mengisi kemerdekaan? Untuk supaya kita kemudian hidup rukun, mengisi kemerdekaan, merajut persaudaraan? Tentu bukan. Tentu bukan. Tentu bukan. Tujuan kurikulum seperti ini pasti tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Ini mau menghancurkan akidah, menghancurkan akidah umat Islam, memporak-porandakan akidah umat Islam. Padahal tatanan kenegaraan kita ini ditopang 95% dari Islam. Coba, ini lembaga pendidikan. Ini lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan resmi punya mereka saja,
begini keadaannya terhadap kita umat Islam. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah ini. Dan itu sudah pasti ribuan yang sudah menjadi sarjana dari perguruan tersebut. Ini baru satu perguruan. Ada berapa STT di Nusantara ini? Dan saya yakin bahwa kurikulum mereka itu mirip, ada kesamaan. Ketika mereka belajar Islamologi, sudah pasti bukan untuk membenarkan Islam, tapi pasti untuk menghina, menista, dan menanamkan kebencian terhadap Islam. Apa kira-kira endingnya? Kira-kira endingnya apa ini? Kira-kira apa endingnya perguruan-perguruan seperti ini? Endingnya terhadap bangsa kita ini apa? Apa? Pecahan. Ada yang bisa berbicara? Endingnya apa? Perpecahan. Perpecahan. Umat Islam itu paling sensitif. Umat Islam itu sangat sensitif, sangat peka ketika berbicara mengenai akidahnya. Sangat-sangat peka, sangat sensitif. Ini endingnya kalau tidak dihentikan sesegera mungkin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena umat Islam itu sangat peka ketika akidahnya disentuh. Ya, oleh karena itulah kemudian sekali lagi mari yuk, ya, yang menggaungkan toleransi, yang merasa dirinya paling toleransi, ayo turun tangan. Jangan kalian pura-pura tutup mata. Ayo, jangan pura-pura kalian itu tidak tahu. Yang paling toleransi mana? Dosma, ayo, apa yang kamu lakukan Dosma? Ketika kau lihat agamamu nih, agamamu bukan oknum, agamamu mendirikan kemudian lembaga pendidikan dengan menistakan umat Islam, umat mayoritas di Indonesia ini, kamu betul-betul anjing kafir. Dilapor Bang yang Bang Juma. Dilapor itu. Bang Zuma dilapor itu. Teman-teman. Itu pasukan laskar-laskar iblis di bawah banyak itu. Anjing itu. Untuk moderator di bawah jangan dinaikkan satu itu, biar saya naikkan itu satu kursi untuk Bang Juma ya. Kita tunggu gurunda kita. Insya Allah ya, kita tunggu. Lanjut yang lain kalau mau ngomong atau Ustaz Sugi, lanjut Ustaz Sugi. ditombak lagi beliau ya. Ya. Testitennya situ laknat biadab. Iya. Sambil nunggu Bang Juma ya. Jadi begini, ini udah naik Bang Juma. Lanjut Tahi. Lagi teman-teman, saya ditombak dari bawah oleh tentara Romawi. Jadi kemarin itu Dosma sampai ketakutan dia. Ketakutan. Karena saya membawa-bawa umat. Hei Dosma, dengarkan. Ini lembagamu bukan menyerang Bang Suma lagi. Bukan menyerang Bang Suma, bukan menyerang API, menyerang umat Islam seluruh dunia. Hei Dosma, jangan lagi kau katakan saya provokator, saya provokatif, saya memompa semangat juang umat Islam. Jangan. Justru adanya API, Apologet Islam Indonesia, menenangkan umat karena mereka mendengarkan fatwa-fatwa yang ada kemudian dari API. Jangan, ketakutanmu itu tidak beralasan. Ini coba kau lihat sekarang, bukan oknum lagi, agamamu nih, secara lembaga pendidikan agamamu sudah menyerang akidah umat Islam. Jangan kau bilang saya yang menyeru. Tidak. Agamamu yang menyeru untuk menghina, menjelek-jelekkan umat Islam, menjelekkan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan kau sebut lagi Bang Suma. Jangan lagi kau bawa ulama. Hanya ulama yang bisa kau pengaruhi, yang cinta akan dunia. Ulama zu yang mendengarkan kau. Ini sudah jelas agamamu
bukan lagi oknum, agamamu. Kenapa saya katakan agamamu? Izin kurikulum yang muncul di sekolah tinggi Kristen ini tidak akan mungkin keluar kalau tidak disahkan oleh Departemen Agama di bidang agama Kristen laknat. Tidak mungkin diizinkan, tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian kurikulum ini bisa lolos tanpa melalui prosedur resmi. Artinya apa? Artinya apa? Agamamu yang terang-terangan sudah menistakan dan menghinakan Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, kalian sudah menistakan umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi kau berlindung, aku akan mengumpulkan para ulama-ulama. Hei biadab, saya tidak pernah takut samamu. Siapapun di belakangmu, saya tidak pernah takut. Ku telan hidup-hidup. Ku isap mata kalian. Ya. Jadi jangan lagi kau katakan toleransi. Nenekmu kiper, saatnya kau turun. Saya tahu kau dengarkan pasti ini, dan saya tahu kau pasti ngerti sebelumnya bahwa di sekolah-sekolah STT memang ada kurikulum seperti ini, penistaan, penghinaan terhadap umat Islam secara global. Pasti kau tahu. Nah sekarang saya mau lihat apa tindakanmu sebagai orang yang selalu menggaungkan kata toleransi. Kita lihat ke depan apa tindakanmu. Ya, apa tindakanmu? Kau selalu menggerutu. Kau selalu menggerutu kayak orang kehabisan obat. Begitu ada videomu, gigimu selalu menggerutu. Kehabisan obat kau. Menggaungkan toleransi. Coba lihat agamamu tuh. Lihat matamu, buka matamu, robek sampai kuping kalau perlu agar biji matamu itu bisa melihat. Ini penistaan secara terstruktur kepada umat Islam. Ya, jadi saya minta kepada saudara-saudara, ya, saudara-saudara Muslim setanah air, tenangkan diri, kita lihat kemudian bagaimana pemerintah kita menyelesaikan ini. Karena kita harus taat kepada pemerintah, jadi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita jangan mengambil tindakan. Saudara-saudara saya yang ada di Nias, yang ada di Sumatera, dengarkan kemudian fatwa dari MUI. Dengarkan kemudian keputusan pemerintah kita. Kita serahkan semuanya. Insya Allah Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia dan juga dari YPM At-Tauhid akan mengambil tindakan-tindakan akademisi untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti tinggal kita berkabar solusi apa yang kita ambil dan kita sarankan kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Pada intinya kita minta sekolah-sekolah STT di seluruh Indonesia agar ditutup selama mereka masih memiliki kurikulum Islam. Mereka tidak punya hak untuk belajar Islam. Tidak ada haknya untuk belajar Islam. Karena kitab mereka, Bible mereka tidak sama sekali membahas Islam. Tidak. Jadi tidak ada hak mereka untuk kemudian belajar Islamologi di sekolah-sekolah tinggi. Kalau mereka mau belajar Islam, harus kepada para ulama, harus kepada para guru-guru, bukan kepada sesamanya pemakan babi, orang-orang tidak bersunan, pemakan anjing. Bukan. Tetapi mereka harus belajar kepada pakar Al-Quran. Jangan belajar kepada sesamanya penyembah dewa. Tidak boleh. Jadi saya akan minta melalui jalur yang akan kita tempuh agar pemerintah menutup semua STT yang ada di Indonesia selama STT itu mengajarkan Islamologi. Tak boleh mengajarkan Al-Quran. Ya, tak boleh. Tidak boleh. Orang yang bisa mengajarkan Al-Quran adalah orang yang bersanad ilmunya. Bukan orang karisteng, pemakan babi ini yang mengajarkan Al-Quran. Bukan pemakan anjing yang mengajarkan tentang Allah, tentang Nabiullah, tentang Al-Quran. Bukan. Allahu Akbar. Itu nggak cocok. Ya, jadi kita minta tutup semua sekolah-sekolah STT ini agar tidak mempelajari Islamologi. Begitu juga universitas atau sekolah tinggi Islam yang belajar tentang kristenisasi. Kalau ajarannya itu menyimpang dari Bible, tutup. Jangan kemudian diajarkan. Tutup. Apalagi menghina, menistakan, ditutup.
Islam, Kristen tutup. Tidak boleh ada sekolah-sekolah kayak begitu. Selama pendidikan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan isi Bible atau isi Al-Quran. Ya, karena tujuannya pasti nggak bagus. Tujuannya pasti untuk memecah belah. Terkecuali Islamologi diadakan dan yang dipanggil adalah ustadz atau ulama yang memang pakar di bidangnya. Silakan untuk menyadarkan mahasiswa-mahasiswa Kristen agar kemudian mereka mengetahui apa itu Islam. Silakan aja. Begitu juga yang kami canangkan, berdirinya pesantren apologet. Nanti Anda boleh lihat bagaimana kami mengajarkan Bible di dalamnya. Kita akan sampaikan isi Bible sejujur-jujurnya tanpa kita tambah-tambah, kita kurangi. Kita akan menyampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah dewa. Kita akan sampaikan sebagaimana original teksnya. Theos sama dengan dewa. Kita akan sampaikan. Tidak ada yang ditutupi. Yesus manusia, tidak akan ada kita tutupi. Kita tidak akan pernah merubah polanya. Yesus Tuhan, tidak akan pernah. Tetap Yesus manusia. Kita akan ajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Bukan kita buat-buat, bukan kita tambah-tambah. Bukan kita katakan ini manusia 100%, tapi Tuhan 100%. Tidak ada. Kita harus jujur mengajarkan. Ini loh yang terjadi, ini yang sebenarnya. Ya, jadi boleh mengajarkan Islam kalau memang lurus agama ajarannya, sesuai dengan niat dan tujuan Al-Quran. Boleh mengajarkan Bible kalau memang isinya sesuai dengan Bible. Jangan ditambah-tambah. 100% manusia, ditambah lagi 100% manusia, ditambah lagi 100% Tuhan. Tidak boleh. Itu pembohongan namanya, itu penipuan. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, kita sampaikan seterusnya, kita viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Nggak ada itu, nggak ada kasih. Saya bisa buktikan dan saya berani berdialog dengan orang Kristen. Kalau mereka mengajarkan bahwa Kristen agama kasih, saya Bang Suma menantang kalian untuk berdiskusi. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya yang akan berdiri paling depan, yang akan menghadapi kalian untuk mematahkan argumentasi dan pemahaman dogma kalian bahwa Kristen agama kasih. Saya Bang Suma berdiri depan untuk berdiskusi, berdebat dengan kalian. Tunjukkan orang yang paling hebat Bible. Hadapkan dengan saya, temanya apakah Kristen itu agama kasih. Saya akan buktikan Kristen bukan agama kasih, dan saya akan buktikan itu. Mending kita diskusi begitu, diskusi ilmiah, daripada Anda bikin sekolah lembaga pendidikan tapi menghina menista. Mending Anda tampil, Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas dan membuktikan Kristen agama kasih. Mari kita fasilitasi. Kita fasilitasi agama Kristen siapapun dia, mau offline, mau online. Mari kita berdiskusi. Bang Suma yang akan turun tangan untuk membahas, benarkah agama Kristen itu agama kasih? Nanti Anda lihat jawabannya. Mana kasihnya Kristen itu? Sampai hari ini saya mencari dan saya tidak pernah temukan. Aku udah cek ya. Aku udah cek tadi, sudah nggak ada, udah dihapus, hilang, Islamologinya hilang. Cemen kali bah, belum apa-apa. Ya, jadi teman-teman ya. Jejak digital tetap ada Bang Dio, jejak digital kan tadi ditunjukin ya kan, tetap kelihatan, tetap ke-record tadi sama hasil datanya kan kelihatan. Ya, alhamdulillah sudah aku udah dari awal aku bikin VT tadi, dari kemarin pagi sampai tadi pagi lagi aku edit. Aku udah berfirasat ke situ. Ini pasti nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama ngakunya error, atau yang kedua dihapus begitu saja. Oh, nggak bisa bos. STT-NIAS harus bertanggung jawab itu. Harus ya menyampaikan permintaan maafnya. Harus bertanggung jawab. Bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan dihapus. Panik nggak itu? Panik. Sampai Panik. Kan aku udah bilang kami nggak main-main soal agama kami, nyawa pun kami serahkan. Coba cek Malang, itu yang material dari Christian Priest Malang, STT Malang, Bang Dio.
Sebentar, ini aku Tapi- cek dulu sini. Nggak ada. Tapi alhamdulillah sudah di-download semalam. Sudah dihapus di sini. Nggak ada, sudah Islamologinya dihapus. Kita langsung masuk ke ininya ya. Islamologi. Ini anjing panik. Betul sekali Ustaz Sugi. Oh, langsung ya. Panik nggak itu? Makanya Takut digeruduk. bukan kebenaran. Artinya apa? Artinya apa? Begini teman-teman. Apa yang disampaikan oleh umat Islam itu data fakta. Hanya orang-orang yang menyombongkan diri, hanya orang-orang yang mohon maaf dungu yang membantah fakta dan data itu. Itu jelas loh. Ini masih aktif nih websitenya. Ini sudah dihapus. Sudah dihapus. Tuh 12 November 2024 sudah dihapus. Islamologinya sudah hilang. STT kok dikonsumsikan publik di website Islamologi. Nggak punya otak kalian itu. Ini STT apa ini kayak begini nih? Mau bongkar data-data dalam agama Islam, silahkan, welcome. Tapi jangan curang dong. Jangan kalian itu menafsirkan sendiri. Cuma Bang Dio, jangan cuma meminta maaf, ini wajib diproses, harus dipertanyakan. Iya dong. Tidak, ini wajib diproses. Kita tetap lanjut. Data kita simpan, ya kecuali kalau mereka datang sini sabotase Anda kemana atau aku diapa-apainnya kan ya mungkin lah. Data tetap ada. Coba dibuka datanya Bang Dio. Coba dibuka datanya Bang Dio. Ya. Udah dihapus. Data tadi Bang Dio yang Bang Oh, disimpan. ada, masih. Yang udah di-download masih ada. Ada. Yang udah Masih Bang ada. download. Jadi data tetap ada, ya data tetap ada. Kita akan usahakan insya Allah kita tembuskan ke Kemendikbud, dalam hal ini ke Dikti, ya, yang dipimpin oleh Bapak Dirjen Pendidikan, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Renat. Kita akan berusaha untuk sampai ke sini insya Allah. Demikian pula kita CC ke kawan-kawan atau sepuh-sepuh kita yang ada di MUI. Ya, kita minta pendapat mereka seperti apa. Ya, Kemkominfo bisa. Nanti saya coba ini. Saya juga punya jadwal ini di sana. Ya, intinya aku cuma pengen bilang gini. Panik ya. Kalian panik ya. Panik kan kalian kan? Aduh, banyak anjing cemen. Aduh. Makanya aku udah bilang dari Panik kalau kalian mau bahas Islam silahkan bahas. Dari dulu aku sudah bilang sejak zamannya si Kiamat lagi gencar-gencarnya menghujat. Silahkan kalian bahas Islam dengan syarat, dengan catatan sesuai dengan apa yang tertera, yang tertulis. Berarti kalian harus belajar bahasa Arab dulu. Kalian harus belajar ngaji dulu, bisa baca Al-Qur'annya. Ini nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, kok tiba-tiba kalian tafsirkan Al-Quran kami. Jangan disamakan dengan Bible terjemahan LAI. Bible terjemahan LAI nggak perlu kita belajar bahasa Indonesia, itu sudah jelas. Nggak perlu kita belajar sastra, dibaca lalu sudah langsung paham. Tak perlu kita terjemahkan, tertulis secara tekstual di situ tertulis. Kalau Al-Quran nggak bisa bos, beda. Kecuali kalau di Bible itu, Bible yang dipegang oleh umat Kristiani di Indonesia ini dengan bahasa asli Yunani. Berarti kan kita harus belajar bahasa Yunani dong. Iya kan? Ini kan enggak. Betul. Ini mereka pegang dengan terjemahan LAI dan terjemahannya pun ternyata dikritik sendiri oleh teman-teman yang ada dalam kekristenan. Itu sejak 2006 itu. Sejak 2006. Sampai sekarang nggak digubris gitu loh. Nah sekarang kan di STT ini kan ya kita kan minta nih, kita ini sudah dihapus nih, ya sudah dihapus websitenya, ininya kan langsung hilang kan. Kok panik gitu sih STT Nias? Alah cemen kali bah. Ini dia. Paniklah. Untuk di bawah, yang oten-oten di bawah, Udah viral tolong kemana-mana. si Dosman ya, si Dosman si Jabat ya, kami tunggu ya.
yang dia yang suka apa yang lapor yang paling benar ya. Kami tunggu Dosman si Jabat untuk naik di Rumbang Parum Sianipar ya. Oten-oten yang di bawah ya. Kalau dia berani. Ya, tapi data. Oke, kita sapa dulu Ini teman-teman ya. Semua data-datanya sudah aku download semua di sini. Bang Mahadewa. Gimana dong? Ini gimana nih? Ya, dikatakan Allah itu binatang tuh gimana nih? Apa nggak panik kalian? Makanya jangan macam-macam kalian, jangan petantang petenteng kalian bahas-bahas agama Islam. Kami aja yang umat Islam sendiri nggak berani kami tafsirkan kayak gini. Nih. Mana dia? Mana berani kami tafsir kayak begini? Ya, nggak berani kami bos. Nggak berani kami main tafsir. Kami belajar dulu huruf hijaiyah. Ya, 15 tahun kami belajar ngaji dulu. Setelah itu kami masuk pondok pesantren belajar bahasa Arab. Belajar fikih, belajar ilmu usul fikih, belajar tafsir, belajar ilmu tafsir, usul tafsir, belajar hadis, belajar ilmu usul hadis, belajar bahasa Arab, belajar semua dipelajari nahwu sorof dan segala macamnya. Loh, ini kalian ini nggak ngerti bahasa Arab kok tiba-tiba mentafsirkan surah Al-Fatihah seenak muncung kalian. STT pula itu. Kalau Ki Ahmad atau siapa tuh siapa si penghujat itu, si Agatha bahas-bahas begini mungkin kami bisa maklumi. Oh ini kan orang modal congor. Ini STT loh bos, STT sekolah tinggi. Mau jadi apa itu mahasiswa itu mau jadi apa nanti? CPEDIS ya. Itu kan orang-orang yang nggak pernah belajar gitu loh. Mungkin masih kita inilah, oh ya lah ini kan orang-orang dongok semua, orang dungu semua. Ini STT sekolah tinggi teologi ngajarin begini. Kebayang nggak sih? Kalian kebayang nggak sih? Sekolah tinggi mengajarkan kayak gini. Mau jadi apa ini sarjana-sarjana nanti? Pantasan dulu waktu debat sama orang di sini di aplikasi ini ada yang ngaku dari STT, entah dari mana STT-nya. Ditanya A jawabannya B, nggak nyambung. Jaka sembung bawa goblok, nggak nyambung. Bobo suruh bobo dulu. Tidur aja kalian. Bagaimana kami aja yang belajar Islam tidak berani kami tafsir sembarangan begini. Buka website tafsir para ulama. Ini masya Allah ini coba lihat ini. Nih. Apa ini tafsir? Aduh ya Allah ya Rabbi. Apa ini? Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan jadi Isa Al-Masih. Malik Yaumiddin. Aduh. Yang kayak gini nih. Jadi kalian sudah paham kan, buat saudara-saudaraku muslim, kalian sudah tahu kan kenapa bisa sebobrok itu teman-teman Kristen itu kalau berdiskusi itu kayak gini, kayak begini nih yang dijadikan sumber. Nah, apa yang ditanya lain pula jawabannya. Ini yang teriak-teriak toleransi kayak gini. Bang Dio, coba bongkar SCT Malang apa udah dihapus atau belum? Yang dari Christian Pierce yang semua itunya STT Malang. Nah, aku cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mahadiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa, jika ada yang mau disampaikan Bang Dewa. Suaranya tenggelam Bang Faruk. Biarkan aku ini Bang kok kayak gini ya handphonenya. Biarkan Pak Ustadz Dio dulu menyelesaikan semuanya itu. Bentar. Dinda coba lihat di ini Dinda, di menu akademik. Mata kuliah S1 masih ada di situ katanya di semester 5. Sebentar. Iya. Langsung silakan. Menu akademik. Ini akademisi mata kuliah S1. Oke. Habislah. Dasar kafir, udah penakut, lapor. Dasar kafir. Bang Dio bikin lagi akun baru. Kita nih follow bersama. Bang Dio di bawah dibikin lagi Bang Dio akun baru biar kita follow bersama-sama.
Ya, jadi intinya saudara-saudara Bang Faruk ya, seiman sakit di bawah, ya kita bersabar dulu, jangan bersikap di luar batas dulu ya. Tadi Bang Zuma sudah memaparkan ya langkah-langkah hukum yang akan dilakukan ke depannya terhadap apa yang dilakukan sama STT Nias itu tadi ya. Meskipun mereka sudah menghapus catatan tulisan di websitenya, tetapi kan rekam jejaknya sudah disimpan sama Bang Dio tadi di laptopnya Bang Dio ya. Ya nggak ngerti nih kok kecil kali suaranya. Apa dewa yang rusak atau suara Bang Faruk? Suaranya minimalis banget Bang Faruk. Ya kecil banget, betul-betul kecil, nggak kedengaran sampai di bawah komplain. Di bawahnya komplain orang tiap layar. Ini di menu apa ini kuliah S1 semester 5 itu ada Islamologi tapi nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak bisa diklik nih. Kayaknya udah dihapusnya ya Ustadz Sugi ya, tapi syukur alhamdulillah saya udah download semua materinya. Mantap. Alhamdulillah. Mampus kalian, kami punya bukti ya, tunggulah. Pak Ustadz Sugi coba cek yang Malang, STT Malang, Pak Ustadz Sugi, yang dari Kesrian Pris itu. Ini yang di Sumbar sudah saya share ke MUI Sumbar untuk ditindaklanjuti. Dan sekarang saya lagi live di FB saya. Ini sudah saya share kepada MUI Sumbar. Gimana tanggapan MUI Sumbar ini? Yang ini kan, yang dari STT Nias itu yang ini kan? Ya. Betul nggak? Oh iya. Ya. Semuanya tuh kena kalau Bang Dio sebentar ya, saya turun, Bang Dio naik ya. Bentar sebentar Bang Dio. Enggak apa-apa, biar aku aja yang turun biar Bang Dio naik. Saya aja. Aduh, ya Allah. Ya, saya udah share kepada MUI Sumbar. Mudah-mudahan didengar oleh MUI Sumbar. Kau hina-hina Islam di sini ya dalam mata kuliah kau ya STT Nias. Bagus. Di follow Bang Dio ya, di follow Bang Dio. Bang Dio di follow. Untuk yang 2.500, yang 2.400 di follow Bang Dio. Aku ada suara nggak? Cek. Ada suara. Sebentar Bang Dio. Khusus saudaraku yang Muslim, sebentar Pak Ustadz ya, sebentar 1 menit aja. Khusus saudaraku yang Muslim, tolong di follow Bang Dio sampai 1000 ya, biar bisa buka ongkem ya. Jangan dikasih hadiah, tapi di follow, wajib di follow. Jangan dikasih hadiah. Di follow, dikasih hadiah tapi di follow. Ini hadiah yang masuk 1K lebih, tapi beliau belum di follow. Tolong di follow ya saudaraku yang Muslim. Tolong di follow Bang Dio. Lanjut Ustaz Yusuf. Ini kita punya buktinya semuanya. Semuanya nggak ada bersisa satupun. Untung sebelum mereka hilangkan tadi sudah saya download semuanya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Yeremia 22. Oh. Allah bersumpah demi ciptaannya. Wah. Kena kau di sini ya. Semuanya ada sama saya. Kalau teman-teman mau nanti saya share lah. Boleh. Kalau saya mau dong Ustaz, Saya bisa laporin kepada MUI Sumbar. Kebetulan saya dekat dengan MUI Sumbar. Mudah-mudahan ada lanjutan daripada pihak MUI Sumbar. Baik. Tolong 150 lagi ya, 150 orang lagi ya, tolong di follow Bang Dio ya, biar bisa ongkep ya. 150 orang lagi. Lanjut Ustaz Yusuf. Ya lanjutkan. Saya udah kasih tahu aja semuanya sudah saya download dari materi mata kuliah mereka. Semuanya, pokoknya semuanya dari materi mereka ada sama kita. Ya insya Allah kalau ada teman-teman yang mau sebagai barang bukti untuk melakukan tindak lanjut, bisa hubungi saya gitu. Ya nanti kirim sama saya Pak Ustadz ya. Boleh. Siap, makasih Ustadz.
Cek akun sana enggak? Ada. 50 orang lagi ya, 50 orang lagi ya, 50 orang lagi. Naga Tolong. kenapa sih Pak Naga ini? Ya 50 orang juga lagi. di follow sama mereka Pak. Oh ya, Mahadewa tolong di follow ya, Mahadewa tolong di follow juga ya. Bang Dewa juga di follow. Bang Dewa juga di follow. Bang Dewa juga di follow ya. Bang Naga, aku juga sampingmu Bang Naga. Allah, Bang Dio dulu biar itu ya Allah. Aku dulu. Nah, udahlah. Udah 1K Bang Dio. Udah 1K. Ya, turun dulu. Bang Dio saya turunkan ya. Bang Dio saya turunkan ya. Ya. Habis itu naik lagi. Tolong di follow Mahadewa, Ambulan di follow, semua yang di akun ini tolong di follow semua ya. Ustaz Yusuf di follow biar saya nggak dikomplain. Di follow semua ya, dan YouTube-nya juga di follow ya. Semua di follow. Biar saya nggak dikomplain. Mereka sembarangan ya nafsirin Quran surah Al-Fatihah ayat 1. Terus dengan menyebut nama Allah dibandingkan Tuhan nenek moyangmu. Oh, Kristen dengan Islam beda Tuhan katanya. Oh, dia tafsir sendiri di sini Al-Fatihah. Dasar penyesat kerjaan iblis. belum bisa open cam ini aku enggak bisa. Udah 2000. Ditambah lagi berapa lagi? Udah 1000. Udah 1000 lebih. Enggak bisa, Bang. Turun dulu. Keluar dulu dari aplikasi kayaknya. Ya, keluar dulu dari aplikasi. Keluar aplikasi. Ya. Lanjut Ustaz Yusuf, lanjut. Ustaz Yusuf, lanjut. Ya, itu aja. Tunggu dulu, ini koin kenapa bertambah terus? Coba lihat. Alhamdulillah itu dari saudara kita Muslim Bang Juma. Diumumkan Akhi Naga diumumkan untuk Dewa nggak usah dikasih. Ini bahaya nih kalau dibiarkan. Saudara-saudaraku yang di bawah ini amanah Gurunda. Tolong yang udah follow Bang Dewa tolong diblokir lagi, hadiah jangan dikasih untuk Bang Dewa. Saya menyampaikan kalau Bang Dewa marah saya minta maaf. Saya hanya menyampaikan aja. Lumayan buat kawin lagi Bang sama si Ici Gibri. Allah, jangan dikasih untuk kawin lagi ya. Tolong ditarik balik hadiahnya. Hadiahnya ditarik balik ya. Baik, enggak gini deh. Dewa sih kasihan ya sama orang-orang yang dimana mereka Kristen itu Kristen yang baik Bang. Itu yang Dewa kasihan sama mereka. Itu satu. Emang ada? Yang ada Bang. Ada Bang. Tidak semualah yang namanya Kristen itu berkelakuan buruk. Ada juga mereka yang baik. Mereka juga bakal kena gitu. Dan terus kita juga kasihan yang tadinya mereka Kristennya itu baik, tiba-tiba setelah dia sekolah STT, tiba-tiba berubah menjadi penghujat. Dan inilah yang kita merasa kasihan ya sama orang seperti itu. Dan kita juga kan nggak boleh Bang berprasangka baik berprasangka buruk sama orang Kristen, betul tidak Bang? Di mereka juga masih ada sisi baiknya. Berprasangka baiklah kepada semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Gitu ya. Jadi gini, kurikulum itu memang benar-benar dihapuskan. Enggak kan dah, masih ada. Masih ada kan ya? Nah, kalau kurikulum di sini itu di semester Islamologinya yang tadi yang nampak depan itu enggak ada lagi. Ada ini. Islamologi di 2 SKS nih, masih ada. Tapi nggak bisa diklik. Tapi enggak bisa kita buka. Artinya memang ada kesalahan kurikulum pembelajaran di sekolah STT Nias ini. Menyadari kesalahan. Artinya apa yang kita sampaikan bahwa STT itu sebagai sarang untuk kemudian mengentaskan orang-orang yang membenci Islam itu betul adanya. Mereka menyambut apa yang kita katakan, mereka sambut. Andai saja mereka tidak menghapus atau tidak kemudian menyembunyikan, ya pasti mereka mampu mempertanggungjawabkan. Ternyata dia kemudian di privat. Artinya apa? Ayo. Artinya kita sudah membongkar aib mereka dan mereka sudah menyadari itu. Oke, lanjutkan. Bang Dio, yang Bang Dio buat semalam tolong kirim ke WA saya ya. Mau saya buat PT ya, kita viralkan ya. Tolong kirim ke WA saya ya. Saya tunggu. Lanjut. Oh, jadi iya ini. Izin Bang Dio sedikit.
Ya, siap. Teman-teman yang mau materinya yang sudah saya download bisa kirim DM ke saya ya. Saya kirimnya lewat email gitu ya. Silakan DM saya, nanti saya kirim lewat email saya gitu ya. Oke, lanjut. Silakan Bang Dio. Ustaz Yusuf, kalau dikirim melalui email video bisa nggak? Bisa. Email. Bisa. Oh bisa ya. Nanti saya kirim email saya ya, Ustaz Yusuf. Silakan di DM. Saya kan saya follow. Belum follow yang ini ke aku satu lagi. Tolong di follow balik ya, Ustaz Yusuf ya. Kalau nggak diblokir aja. Teman-teman, ini kan kurikulum ya. Yang namanya kurikulum itu tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk dihapus. Jadi rekam jejak digitalnya tetap ada. Jadi penghapusan materi yang ada di website yang dikonsumsi oleh publik itu telah dihapus secara resmi oleh STT Nias. Artinya mereka secara sadar mengetahui dan mengakui kalau seandainya itu bukan kesalahan fatal, bukan penghujatan, dan bukan penistaan, bukan penghinaan, tidak mungkin mereka hapus. Tapi buktinya mereka hapus, artinya mereka panik sekarang. Tapi tidak bisa dipungkiri, nih Islamologinya masih ada di sini, 2 SKS. Dan ya teman-teman ya, materinya dari arti kata Allah, ritual haji, Al-Fatihah, ini dari kemarin pagi kita sudah download duluan. Saya sudah punya firasat pasti akan dihapus. Alhamdulillah semuanya ada di sini. Ini ada sekitar kurang lebih 12 atau 13 materi atau PDF yang dipaparkan di STT Nias dalam kurun waktu sekitar 6 bulan lah ya, atau 1 tahun lah. 2 SKS ini. Kalau 1 SKS dia dipelajari selama 6 bulan, 2 SKS berarti kurang lebih 1 tahun. Nah, SKS ini kawan-kawan yang ada di STT Nias, mahasiswa yang nanti jadi sarjana STT Nias ya, yang kalian pelajari ini selama 2 SKS, kami umat Islam bantah dalam waktu kurang 30 menit. Ini hancur semua ini. Ya. Jadi buat teman-teman STT Nias yang sekarang lagi nonton, yang sekarang lagi ngintip-ngintip, ini yang kalian pelajari selama 2 semester atau sebanyak 2 SKS, kami runtuhkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Ya, jadi kalian jangan coba-coba untuk mancing-mancing kami. Kalian menghina agama yang kami, menghina Tuhan yang kami sembah. Kalian menghina agama Islam, kalian menghina Al-Quran. Ini SKS sampah yang kalian pelajaran ini. Kami sudah download semua di sini, alhamdulillah. Ya, jadi walaupun kalian sudah hapus di sini, ya, akunku sudah kalian 3-3-nya 4-nya kalian blokir, kalian laporin semua. Ya, satu akun hangus akan tumbuh Dio Pratama yang lainnya, 1000 akun muncul lagi. Jadi agama kami diperintahkan dalam agama kami, katakan wahai Muhammad, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku kami serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan main-main kalian ya, STT Nias ya, jangan main-main kalian di sini ya. Ya, mata kuliah S1 kalian ini, S1 yang keluar dari sini jangan main-main kalian sama kami. Ya. Mata kuliah Islamologi semester 5 ini semester 5 kalian ini, 2 SKS ini ya, yang jumlahnya sekian 12 atau 13 materi, itu kami runtuhkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Ya. Jangan petantang-petenteng kalian hina-hina agama kami. Kami akan terus laporkan ini, insya Allah. Kami akan lanjutkan ke Dikti, kami akan tembuskan ke MUI dan Polda Metro Jaya, insya Allah ta'ala, biiznillah. Doakan teman-teman. Kalian laporkan akun saya, Dio Pratama, akan tumbuh Dio Pratama yang lainnya. Tetap aku paling ganteng di Bogor, no debat. Lanjut. Alhamdulillah. 1 menit aja. Kalau mereka merasa betul, tidak mungkin mereka hapus. Karena mereka merasa salah, karena yang tidak sesuai dengan fakta, dengan takutnya. Dosma, sekali lagi saya panggil, saya sedia kursi untuk Anda. Anda yang bilang mana toleransi, saya panggil Anda, Dosma, naik ke sini. Anda ya, Dosma ya, saya tunggu Anda. Katanya kita toleransi ya. Saya panggil, inilah bukan oknumnya lagi ya.
Ini sudah sekolahnya. Ya, saya tunggu Dosma. Lanjut Ustadku. Pak Ustadz Sugi, Bang Juma, yang lain atau Pak Ustadz Yusuf, lanjut. Iya, teman-teman sekalian. Lanjut Brunda. Iya, makasih Ahi. Kepada adik-adik kita yang ada di Amerika Serikat yang sekarang juga membangun solidaritas pemerhati terhadap apologet Islam Indonesia, ada Dinda Sultan Adon di sana dan teman-teman, terima kasih banyak juga sudah memantau dan sudah mendownload ya materi daripada STT Nias ini dan sudah mereka teruskan ke salah satu fraksi DPR yang ada di Indonesia. Masya Allah, terima kasih, luar biasa. Sehat-sehat kalian di sana ya, sehat-sehat di sana, jaga kesehatan dan tetap komunikasi dengan tim kita di sini. Masya Allah. Lanjutkan, silakan. Berarti sudah dilaporkan karena kayaknya mereka ini ada yang langsung ke fraksi DPR kita melalui perwakilan yang ada di Amerika sana. Iya, dikiranya kita ecek-ecek nih Kanda. Aduh, kita paham sedikit nih. lanjut. Dikiranya ecek-ecek kita nih. Jadi umat Islam juga harus berterima kasih kepada Dinda Dio Pratama ini karena sudah membongkar secara frontal, saya katakan frontal ya. Kalau saya nih dari Makassar Malam Center Indonesia dari dulu dengan Ko Stephen di MCI itu tadinya belum mau mengurai semua pergerakan-pergerakan di bawah tanah mereka. Tapi hari ini Dinda Dio Pratama sudah membuka ya, mau kayak mana kita harus buka. Nanti saya akan juga buka 7 hari ke depan seperti apa program mereka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan seperti apa. Ya, jadi umat Islam harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinda Dio Pratama yang sudah membongkar markas dan sarang pembenci-pembenci Islam. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Dio Pratama. Silakan Dek, lanjut lagi. Ya, ini teman-teman ya, aku jelaskan sedikit. Sebelumnya aku ucapkan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, surat Hud ayat 88. Sebenarnya Kanda Bang Zuma, sebenarnya informasi ini awalnya itu bermula dari Prof. Lot Oreo kemarin waktu kita diskusi pagi-pagi di sini. Nah, jadi ketika beliau sampaikan itu kan saya kan tahu beliau ini seorang prof ya, dan beliau seorang akademisi ya, enggak mungkin lah infonya abal-abal gitu kan. Jadi saya coba buka iseng, loh iya benar ada di sini di website ini. Jadi awalnya saya juga enggak mungkin lah ya kan, ini kan sekolah tinggi loh, enggak mungkin lah mungkin website cloningan ya atau apa. Tapi saya cek semuanya, video-video apa ini resmi loh, ini resmi. Nah begitu saya buka, wah ini benar. Nah jadi awalnya itu mau bikin VT, tapi saya mikir ini kalau VT-nya abal-abal nggak sekalian, nah udahlah saya dokumentasikan dulu. Makanya kita download semua materi-materinya. Tapi belum saya upload di sini. Nah tadi malam tuh saya sudah susun semua ini ya, ke siapa kita nanti lapornya kemana-mana. Setelah itu paginya baru saya upload. Seperti itu teman-teman. Tujuan kita adalah lillahi ta'ala untuk memprotes. Itu penghinaan teman-teman. Ini bukan diskusi lagi udah. Ini STT ini Islamologi ini bukan ecek-ecek, ini penghinaannya. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Dan itu menurut saya pribadi sudah masuk dalam ranah penghujatan, penistaan, bahkan sudah masuk dalam ranah kriminal. Makanya saya ajukan pertanyaan itu ke Bapak Menteri, dibikin pula Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, juga kepada sepuh-sepuh kita yang ada di MUI. Di VT itu saya sebutkan nama-nama mereka dengan sigoh pertanyaan. Tapi saya pribadi meyakini itu sudah pelanggaran. Nah mudah-mudahan sih didengarkan oleh mereka. Makanya kita minta kolaborasi kawan-kawan semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi VT yang kita buat itu tolong disebarluaskan teman-teman. Lillahi ta'ala,
dalam rangka untuk ambil andil dalam menolong dan membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Wa la yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Allahu Akbar, Maha kuat dan Allah itu Maha perkasa. Jadi intinya teman-teman, Islam itu selalu tinggi, selalu benar, selalu mulia. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Termasuk STT Nias ini yang ngawur-ngawur gabrul-gabrul ini, yang 2 semester 2 SKS-nya dalam 2 semester atau dalam 1 semester, itu kita bisa runtuhkan dalam waktu kurang daripada 30 menit. Dan itu bukan omong kosong, kita bisa buktikan kalau memang kawan-kawan yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Nias ini yang mau mempertanggungjawabkan, saya siap datang ke Nias untuk diskusi debat terbuka di universitas mereka, di kampus mereka. Saya datang sendiri. Kita buktikan, saya runtuhkan, insya Allah kita runtuhkan semua argumentasi cocok log yang mereka sebutkan dalam materi-materi mereka. Ini nggak main-main loh teman-teman, masuk dalam SKS loh. Nih di semester 5. Ya. Islamologi 2 SKS. Dan itu nggak ada pertanggungjawaban. Apa seperti ini? Saya benar-benar bertanya nih ya kepada Bapak Menteri kita nih ya, juga kepada Bapak yang mulia Bapak Direktur Pendidikan Tinggi kita. Ini mau jadi apa nih mahasiswa kita ini? Terlepas di agamanya Kristen apa Islam, ini mau jadi apa ini? Mau jadi apa mereka belajar 2 SKS itu yang isinya penghujatan? Mau jadi apa? Itu sudah parah itu. Pertanggungjawaban ilmiah ini Sekolah Tinggi Teologi Nias ini sudah mengkhianati tradisi ilmiah secara akademik di Indonesia. Ini pengkhianat, ini sudah masuk pengkhianat ini. Nggak ada dasarnya. Mereka paparkan, bayangkan subhanallah. Nah, mereka paparkan seperti ini, ya, mereka bahas seperti ini, itu nggak ada datanya. Bawa ayat, bawa hadis, mereka tafsirkan seenak perutnya mereka. Coba, nih, ini apa-apaan ini? Ini pembodohan publik teman-teman, penyesatan ini. Dan inilah sumber biang kerok permusuhan, perpecahan. Ini nih, kayak begini nih. Jangan main-main loh. Jangan kalian menyangka ya, buat kawan-kawan yang ada di sini nih, Sekolah Tinggi Teologi Nias, jangan kalian menyangka dengan kalian menghapus ya materi kalian itu admin anonim itu entah apa lagi nanti alasan kalian, jangan kalian menyangka dengan menghapus masalah selesai. Oh, tidak segampang itu Ferguson. Enggak segampang itu. Ini kalian, penghinaan kalian masih ada di sini. Nih, masih ada. Yang namanya mata kuliah itu tidak segampang membolakkan telapak tangan. Masih ada nih, Islamologi 2 SKS masih ada, ya. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan ya, buat teman-teman di STT Nias ini, ya. Kalau kalian adalah para praktisi akademik, ya, tidak sepantasnya kalian memposting hal seperti itu. Ini terlanjur tersebar ya kan, sudah viral baru kalian sibuk kan, ketakutan kan kalian. Panik kan kalian? Panik gak tuh? Panik lah. Masa nggak panik? Iya, Dinas Pendidikan Daerah Nias itu kena juga itu nanti. Kena itu nanti. Kalau saya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan nih, saya hadir saya. Nggak pernah gentar, saya nggak pernah lari saya. Saya keturunan Bugis Makassar, nggak pernah lari saya kalau hal seperti ini. Saya umat Islam, sebagai umat Islam nggak pernah lari. Kalaupun saya dipanggil ke Polda Metro Jaya, saya akan hadapi. Saya paparkan ini penistaan, penghujatan, penghinaan terhadap agama kami, terhadap Tuhan yang kami sembah, Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa dibiarkan. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo sebagai presiden kita yang terhormat, wakilnya Bapak Gibran yang terhormat, mudah-mudahan nonton nih di YouTube nih. Kita nonton nih. Ini kelakuan ini Sekolah Tinggi Teologi Nias nih, Pak. Ya. Tolong diusut ini. Oknum-oknum ini. Ya, bukan oknum lagi, lembaga ya. Kita khawatirkannya begini teman-teman. Kalau ini tidak diperbaiki, tidak diusut tuntas, saya khawatir
teman-teman Kristen yang ada di Indonesia yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, kena imbasnya. Ini penghujatan ini. Saya kasih lihat nih. Nih. Penghinaan ini. Ntar lagi dilaporin lagi aku nih. Dilaporin lagi nih. Siap-siap dilaporin lagi. Habis sudah aku bikin baru lagi. Nah, penghinaan ini teman-teman. Nih. Allah dikatakan apa? Nih. Allah dikatakan sebagai batu, ya, Hajar Aswad. Nah. Coba lihat. Penghinaan ini. Jangan enggak main-main loh ini. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai penuntun kepada jurang neraka, lubang neraka. Disebut sebagai Lucifer. Nih. Ya. Ini nggak main-main ini teman-teman. Mana tadi dia? Ya. Sebentar. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan tuh disamakan dengan apa? Datanya mana? Disamakan Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang mulia dalam agama Islam, disebut sebagai Lucifer, disamakan dengan Lucifer. Apa dasarnya? Dasarnya menghitung bilangan binatang. Coba lihat. Cocok logi teman-teman. Ngeri kali ini STT loh ini. Yang kayak begini-begini, model STT aja, begini nih, ya. Kualitas ini seperti ini teman-teman. Apalagi model kiamat. Siapa lagi tuh si Edis? Aduh, pelawak-pelawak semua itu. Kiamat tuh berapa kali ku maki-maki itu. Datang-datang masuk ke room. Bang Dio, coba buka surat Sa'ad. Apa? Coba buka surat Sa'ad ayat sekian. Ulangi sekali lagi. Surat apa? Surat Sa'ad. Surat Sa'ad, kepala bapakmu surat Sa'ad. Surat Sod, dungu. Sok-sok bahas-bahas Al-Quran, surat Sa'ad. Yang seperti ini aja kualitasnya begini teman-teman. Apalagi kiamat, Edis TV, apa Mikana, Agatha, apalagi Pak Bom. Aduh. Siapa lagi? Christian Prince, siapa? Kiai Murtad. Ejek-ejek semua, pelawak-pelawak semua itu. Ini loh, sekolah tinggi loh ini. Yang jelas-jelas para akademisi yang ada dalam sini. Ini wadah akademik ini di sini, gak sembarangan ini. Ya. Jadi tetap insya Allah tetap kami akan lanjutkan walaupun kalian panik, kalian sudah hapus ya. Semua data ada sama kami. Kecuali mungkin nih kalau datang nih para assassin ke sini ya, ninja-ninja pembunuh membunuh aku di sini ya, mungkin lah ya. Tapi yang tidak mungkin ya kan. Kalau hilang laptopnya masih ada tuh di akunnya banyak. Channel-channel semua teman-teman sudah download, teman-teman sudah sebarkan. Itu ada di situ semua. Jangan sampailah. Kita cuma inginkan begini teman-teman. Kita menginginkan kedamaian, kerukunan. Tapi jangan kalian mulai. Kalau kalian mulai, ya kasih tahu nih ya buat teman-teman nih khususnya yang ada di sekolah tinggi itu lagi nih, aku kasih tahu kalian ya. Yang namanya lubang kuburan itu nggak pernah nolak mayat. Kalau mayat datang pasti masuk, ya. Artinya kalau kalian tantang kami nggak pernah mundur. Ini buat sekolah tinggi teologi Nias ya. Coba kalian sadar diri, ya kalian evaluasi lagi ya. Semua materi yang kalian paparkan di sini yang telah kalian hapus, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Ya, jangan kalian anggap kami ini ecek-ecek ya. Jangan ya dek ya, jangan.